Aywa, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobahul khair ayyuhat tulabul kiram. Kaifa halukum? Arju minkum fi shihah wa afiyah. Baik anak-anakku sekalian, sebelum kita memulai pembelajaran pada kesempatan kali ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Al-an, hal ista'dadtum li ta'allum hadzal yaum? Hayya nabda. Baik anak-anakku sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan bersama-sama belajar tentang isim isyarah. Dalam bahasa Indonesia bisa kita artikan isim isyarah ini sebagai kata tunjuk. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang pembagian isim isyarah. Oke, dalam bahasa Indonesia, kata tunjuk itu kita bagi menjadi dua macam. Yang pertama, ini, dan yang kedua, itu. Kalau kata tunjuk ini menunjukkan barang yang ada di dekat kita. Sedangkan itu menunjukkan barang yang berada di tempat yang sedikit jauh dari kita. Nah, ternyata dalam bahasa Arab, isim isyarah itu dibagi juga menjadi dua. Yang pertama ini untuk kata tunjuk yang dekat, sedangkan yang kedua itu untuk kata tunjuk yang jauh. Nah, kira-kira kata tunjuk yang ini itu yang isim isyarah lil qarib atau isim isyarah lil ba'id? Oke, isim isyarah lil qarib, betul. Isim isyarah lil qarib itu artinya kata tunjuk untuk menunjukkan sesuatu yang ada di dekat kita. Lil qarib ini artinya dekat. Oke? Nah, kalau dalam bahasa Arab, isim isyarah lil qarib ataupun isim isyarah lil ba'id itu dibagi menjadi dua. Yang pertama untuk mudzakkar dan yang kedua untuk muannats. Oke. Nah, Bu, kalau yang untuk mudzakkar dan yang muannats itu gimana kita membedakannya? Nah, itu kita bahas di next slide ya, anak-anak. Di sini Ibu bahas tentang perantaranya terlebih dahulu. Nah, selanjutnya untuk mudzakkar kita bisa menggunakan kata hadza. Dan yang kedua, untuk muannats kita bisa menggunakan kata hadhihi. Nah, kata hadza dan hadhihi ini memiliki makna yang sama, yaitu ini. Oke? Kalau bingung, kita ingat-ingatnya gini aja. Isim isyarah lil qarib atau kata tunjuk untuk menunjukkan sesuatu yang dekat itu ada dua. Yang pertama hadza, yang kedua hadhihi. Gitu aja. Gampangnya. Oke, selanjutnya kita masuk ke kata tunjuk yang jauh, yaitu isim isyarah lil ba'id. Nah, isim isyarah lil ba'id tadi sama ternyata seperti isim isyarah lil qarib, yaitu kita bedakan menjadi mudzakkar dan muannats. Mudzakkar tadi untuk yang sifatnya laki-laki dan yang muannats untuk yang sifatnya perempuan. Nah, kalau yang untuk sifatnya mudzakkar kita gunakan kata dzalika. Kalau yang sifatnya muannats, kita gunakan kata tilka. Nah, baik dzalika dan tilka memiliki makna yang sama, yaitu itu. Oke?
Kalau tadi hadza sama hadhihi maknanya sama, yaitu ini. Sedangkan dzalika dan tilka maknanya itu. Oke, paham sampai sini anak-anak? Nah, selanjutnya kita akan membahas terlebih dahulu tentang kata tunjuk yang dekat. Oke. Baik, seperti yang sudah Ibu jelaskan tadi di pengantar, bahwa kata tunjuk untuk menunjukkan sesuatu yang dekat itu ada dua. Ya, ada yang masih ingat anak-anak? Ya, yang pertama namanya hadza dan yang kedua namanya hadhihi. Tadi yang kata tunjuk hadza menunjukkan laki-laki dan yang kedua hadhihi menunjukkan perempuan. Oke, seperti yang kita sudah pelajari tadi di awal anak-anak, kata tunjuk hadza itu menunjukkan sesuatu yang dekat. Atau dalam bahasa Indonesia kita bisa mengartikannya sebagai ini. Nah, kalau yang hadza itu tadi yang sifatnya laki-laki. Nah, tapi tadi kita belum menemukan kan yang maksudnya laki-laki itu seperti apa, yang maksudnya perempuan itu seperti apa. Ya, nah di sini Ibu akan menjelaskan yang maksudnya laki-laki itu seperti apa. Nah, yang pertama, kalau dia menunjukkan nama orang laki-laki. Misalnya seperti Aliun atau Muhammadun dan lain sebagainya. Pokoknya nama orang yang laki-laki. Jadi kita menggunakan seperti ini. Hadza Aliyun atau hadza Muhammadun. Oke? Karena hadza menunjukkan untuk laki-laki. Oke. Selanjutnya, kalau misalnya dia kata benda tanpa akhiran tak marbutoh. Seperti kata qalamun. Nah, akhirannya mun, bukan tak marbutoh. Qalamun itu artinya pulpen. Jadi kita menggunakannya seperti ini. Hadza qalamun. Oke. Paham sampai sini anak-anak? Baik, kita lanjutkan. Kata hadhihi tadi menunjukkan sesuatu yang dekat. Tahu dalam bahasa Indonesia kita bisa mengartikannya sebagai ini. Nah, tadi yang hadza untuk yang sifatnya laki-laki, sedangkan hadhihi ini yang sifatnya betul, yang sifatnya perempuan. Nah, maksudnya apa? Kalau misalnya yang sifatnya perempuan, itu yang pertama. Kalau misalnya dia menunjukkan nama orang perempuan. Misalnya, hadhihi Aisyah atau hadhihi Halimah atau hadhihi Ani. Itu. Seperti ini. Hadhihi Aisyah. Oke. Selanjutnya, kalau misalnya dia menunjukkan kata benda dengan akhiran tak marbutoh. Tak marbutoh itu seperti apa? Nah, seperti ini. Yang di akhir kata Aisyah. Misalnya kata syajarotun atau haqibatun. Seperti ini. Hadhihi syajarotun. Nah, karena dia berakhiran tak marbutoh. Oke. Syajarotun ini artinya pohon. Oke, paham sampai sini anak-anak? Baik, kita lanjutkan ke kata tunjuk yang jauh, yaitu kata
itu. Tadi kita sudah belajar tentang kata tunjuk yang dekat, yaitu ini. Hadza untuk yang muzakkar atau yang untuk laki-laki, sedangkan hadhi untuk yang sifatnya perempuan. Nah, sekarang kita belajar tentang kata tunjuk yang jauh, yaitu itu. Oke, seperti yang sudah kita pelajari tadi di awal, kata tunjuk itu dibagi menjadi dua. Yang pertama itu kata dzalika, dan yang kedua yaitu kata tilka. Kata dzalika untuk menunjukkan sesuatu yang sifatnya laki-laki. Sedangkan kata tilka menunjukkan sesuatu yang sifatnya yang sifatnya perempuan. Oke, sekarang kita akan membahas terlebih dahulu untuk kata tunjuk dzalika. Nah, kata dzalika ini digunakan untuk kata tunjuk yang sifatnya laki-laki. Nah, ternyata kata dzalika sama hadza memiliki kesamaan, yaitu diperuntukkan untuk laki-laki. Nah, syaratnya apa aja, Bu? Sama seperti yang hadza tadi. Yang pertama, kalau dia menunjukkan nama orang laki-laki. Misalnya, dzalika Aliyun atau dzalika Muhammadun atau dzalika Beni, seperti itu. Ibu beri contoh di sini dzalika Aliyun. Oke. Selanjutnya yang kedua, kalau misalnya dia apa? Ya, kalau misalnya dia menunjukkan kata benda tanpa akhiran ta marbutoh. Nah, misalnya kata tadi kalau misalnya untuk kata hadza qalamun. Di sini juga bisa menggunakan hadza. Menggunakan kata qalamun. Misalnya dzalika qalamun atau dzalika kitabun. Seperti itu anak-anak. Yang penting dia tidak berakhiran ta marbutoh. Oke? Gampang kan? Dzalika sama hadza memiliki dua kesamaan untuk menunjukkan kata yang sifatnya laki-laki atau baik itu nama orang atau kata benda. Bedanya kalau misalnya hadza untuk jarak yang dekat atau ini, sedangkan dzalika untuk itu. Oke? Selanjutnya kata tilka. Nah, kata tilka dan hadhihi memiliki kesamaan, yaitu sama-sama diperuntukkan untuk perempuan. Oke. Nah, syaratnya apa aja sih, Bu? Kalau misalnya untuk tilka, sama seperti hadhihi tadi. Yang pertama syaratnya, kalau misalnya dia menunjukkan nama orang perempuan. Kalau misalnya tadi pada kata hadhihi, ibu beri nama misalnya Aisyah. Di sini juga bisa kita menggunakannya Aisyah. Jadi tilka Aisyah, yang penting harus nama orang perempuan. Atau tilka Fatimah. Oke. Selanjutnya syarat yang kedua, kalau misalnya dia kata benda dengan akhiran tak marbutoh. Jadi tak marbutoh ini memiliki tanda kalau misalnya dia diperuntukkan untuk perempuan. Oke. Misalnya kalau yang tadi kata hadhihi syajaratun. Di sini kita bisa menggunakannya juga tilka syajaratun. Atau kita menggunakan kata benda lain, misalnya haqibatun. Ya. Jadinya tilka haqibatun. Oke. Nah, tadi yang ibu katakan tilka dan hadhihi memiliki kesamaan, yaitu sama-sama diperuntukkan untuk perempuan. Tapi bedanya
Hadhihi untuk kata tunjuk yang dekat, ini. Sedangkan tilka untuk kata tunjuk yang jauh, yaitu itu. Oke? Paham sampai sini anak-anak? Baik, setelah kita mempelajari bersama tentang isim isyarah tadi, sekarang kita masuk ke latihan. Seperti yang sudah kita pelajari tadi bersama, yaitu kata hadza dan dzalika untuk laki-laki, dan hadhihi serta tilka untuk perempuan. Tadi kalau kata hadza sama dzalika kata untuk laki-laki, dan yang gak ada tak marbutohnya di akhir kata. Ya, betul? Oke, kalau misalnya kata hadhihi dan tilka untuk yang perempuan dan yang ada tak marbutohnya di akhir. Nah, sekarang Ibu akan bacakan terlebih dahulu perintahnya. Akmil al-jumlah al-atiyah. Isilah atau lengkapilah beberapa kalimat di bawah ini atau beberapa pernyataan di bawah ini. Sudah ada contohnya di awal. Kata hadza kitabun wa dzalika qalamun. Sama-sama tidak memiliki akhir tak marbutoh. Oke, silahkan untuk nomor 2 sampai nomor 5. Silahkan anak-anakku semua diisi titik-titiknya dan mengambil dari kata-kata atau kosakata yang ada di sebelah kiri. Walaupun anak-anakku tidak mengetahui artinya apa kosakata tersebut, tetapi sudah tahu yang mana yang ada tak marbutohnya dan yang mana yang tidak ada tak marbutohnya. Oke, bagus. Selanjutnya untuk soal nomor 6. Hadhihi mistaratun wa tilka sabburatun. Nah, sama-sama memiliki tak marbutoh untuk perempuan. Nah, silahkan dilengkapi nomor 7 sampai nomor 10 seperti tadi. Mengambil dari kosakata yang ada di sebelah kiri. Oke? Selamat mengerjakan. Semangat! Oke, anak-anakku sekalian, mungkin cukup sekian materi kita pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf dan terima kasih banyak anak-anakku sudah memperhatikan pembelajaran pada kesempatan kali ini. Tugasnya dikumpulkan ya, jangan lupa. Dan jaga kesehatan, jangan lupa vitamin, makannya, istirahatnya dijaga dan diperhatikan. Oke. Billahi taufiq wal hidayah, wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila liqa.